بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى: وفرضت عليه الصلوات الخمس، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. Kemudian berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, dan diwajibkan atasnya as-salawatul khams, salat 5 waktu, yakni dalam kejadian Mi'raj bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan secara langsung tanpa melalui perantara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 5 waktu, yang sebagaimana telah kita dengarkan pada pertemuan yang lalu, terjadinya takhfif, adanya keringanan untuk umat ini dari 50 kali solat, kemudian dikurangi sampai 5 rakaat, 5 solat dalam sehari semalam. Wa shalla fi Makkah 3 sinin, dan beliau solat di Makkah selama 3 tahun. Karena beliau berada di Makkah dan berdakwah ila Allah selama 13 tahun semenjak beliau diangkat menjadi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada tahun yang ke-10 beliau Mi'raj. Berarti yang tersisa adalah 3 tahun. Beliau melaksanakan salat, demikian pula para sahabat. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah: wa kana yusalli rubaiyata raka'atain. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu sewaktu beliau masih berada di Makkah, beliau melaksanakan salat 2 rakaat. Sampai salat yang sekarang ini ditetapkan menjadi 4 rakaat, dahulu dilaksanakan 2 rakaat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, furidatis shalah raka'atain, bahwa telah diwajibkan salat itu 2 rakaat. Fa utimmat fil hadar wa uqirrat fis safar. Adapun pada waktu hadar, di waktu tidak dalam kondisi sebagai seorang musafir, ditambah menjadi 4 rakaat pada salatul zuhur wal asr wal isya. Sedangkan pada waktu safar uqirrat, ditetapkan hatta hajara ilal Madinah, sampai kemudian beliau berhijrah ke Madinah. Fa uqirrat salatus safar wa zida fi salatil hadar. Ditetapkan pada salatus safar
dan ditambah pada salatul hadar, yakni salat tidak dalam keadaan safar. Dan pada waktu itu salat tanpa azan, sebab azan tersebut mulai disyariatkan setelah mereka hijrah ke Madinah, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Dan ada beberapa riwayat yang disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka bahwa al-adzan tersebut telah disyariatkan semenjak beliau Isra dan Mi'raj. Akan tetapi di saat beliau sholat di Makkah, beliau lupa tentang itu. Namun di dalam permasalahan tidak ada yang sahih dalam riwayat tersebut. Riwayat yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa semenjak di Makkah belum ada penggunaan azan. Yang ada adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah bersama para sahabat, dan pada waktu itu pun belum ada dikumandangkannya azan, sehingga para sahabat di saat mereka hendak melaksanakan salat kanu yatahayyanuna shalah, mereka memperkirakan waktu-waktu, sehingga di saat mereka perkirakan bahwa ini sudah mendekati waktu zuhur, mereka pun datang. Mendekati waktu asar, mereka datang sambil menunggu salat. Wahakadha. Sampai kemudian terjadinya pertemuan musyawarah antara Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat. Lalu kemudian sebagian memberikan penawaran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menggunakan lonceng. Namun ditolak oleh Rasulullah karena demikian perbuatan Yahud. Ada yang memberikan penawaran dengan dinyalakannya api, dan ditolak pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena demikian ini merupakan mirip dengan peribadatan orang-orang Majus. Lalu kemudian ditawarkan pada beliau trompet. Afwan, tadi lonceng milik Nasara, sedangkan trompet pun ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena itu mirip dengan perbuatan orang-orang Yahud. Maka Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu pada waktu itu menawarkan, awala tab'atsuna rajulan yunadi bis shalah. Mengapa engkau tidak mengutus seseorang untuk berteriak, memanggil untuk salat? Dan ternyata usulan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun mengatakan kepada Bilal, faqum ya Bilal fanadi bis shalah. Bangkitlah wahai Bilal, panggillah untuk melaksanakan salat, panggil umat. Namun pada waktu itu pemanggilan tersebut bukanlah dengan lafaz-lafaz azan yang ma'ruf yang kita dengarkan, akan tetapi sekedar memanggil orang untuk melaksanakan salat. Lalu kemudian setelah itu terjadilah kisah mimpinya Abdullah bin Zaid yang kemudian mengabarkan di pagi harinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah memerintahkan kepada Abdullah bin Zaid untuk mengajarkan kepada Bilal lafaz-lafaz yang dia ketahui di dalam mimpi tersebut, karena Nabi SAW mengatakan innaha la ru'ya haqqun. Itu adalah mimpi yang hak, mimpi yang benar. Maka diajarkan pada Bilal, ketika Bilal mengumandangkan adzan tersebut, maka bersegeralah Umar bin Khattab sambil terburu-buru beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dalam riwayat tersebut disebutkan bahwa sampai terseret kain sarungnya.
lalu mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku telah melihat di dalam mimpiku seperti apa yang dilihat oleh Abdullah bin Zaid, seperti apa yang telah dilakukan oleh Bilal. Wa ba'daha umira bil hijrah ila al-Madinah. Dan setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Setelah terjadi 2 kali hijrah dari para sahabat ke Habasyah, lalu kemudian setelah itu berangkat sebagian mereka hijrah ke Madinah, dan diizinkan, datanglah izin dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah pula. Naam, setelah terjadinya pemboikotan terhadap kaum muslimin, amara Allah azza wa jalla nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil hijrati ilal Madinah, untuk hijrah ke Madinah, lianna ahla Makkah mana'uhu ayyuqima da'watah. Ini disebabkan karena penduduk Makkah telah mencegah beliau untuk menegakkan dakwahnya, diboikot, naam, dan ditinggalkan. Terjadi pemutusan hubungan antara kaum muslimin dengan kaum Quraisy, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berserta kaum muslimin menghadapi berbagai macam cobaan. Wa fi syahri Rabi'il awal min al-'am ats-tsalits 'ashar min al-bi'tsah, dan pada bulan Rabi'ul Awal dari tahun yang ke-13 dari diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul, wasala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah muhajiran, dengan berhijrah min Makkah al-baladil awal lil wahyi. Terpaksa beliau meninggalkan Makkah yang merupakan negeri yang pertama diturunkannya wahyu. Wa ahabbil biladi ila Allah wa rasulih, dan Makkah adalah merupakan negeri yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tapi terpaksa beliau meninggalkan, sebab telah datang pula perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak mampu untuk membangun dan menyebarkan agamanya di negeri tersebut, dan terpaksa beliau tinggalkan. Dan juga sebelum beliau meninggalkannya, beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi. Di dalam mimpi tersebut, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau mengatakan, ra'aitu fil manam, bahwa aku telah melihat di dalam mimpi, anni uhajiru min Makkah ila ardin biha nakhl, bahwa aku berhijrah dari Makkah menuju ke satu tempat yang dipenuhi dengan pohon-pohon korma, yang dipenuhi dengan pohon-pohon korma. Fadhahaba wahli annaha al-yamama aw hajar, maka perasaan ataukah pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyangka bahwa itu adalah daerah Yamamah ataukah Hajar. Fa idza biha Yathrib, dan ternyata itu adalah kota Yathrib.
Yathrib adalah merupakan penamaan yang dulu dari kota Madinah. Naam. Lalu kemudian diganti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kharaja min Makkah muhajiran bi idzni rabbih. Beliau keluar dari Makkah berhijrah dengan izin Allah. Ba'da an aqama bi Makkah 13 sana. Setelah beliau tinggal di Makkah selama 13 tahun. Yuballighu risalata rabbih. Untuk menyampaikan risalah Rabbnya. Wa yad'u ilaihi ala basirati. Dan menyeru kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala di atas ilmu. Falam yajid min aktsari Quraisy wa akabirihim. Maka beliau tidak mendapatkan dari mayoritas orang-orang Quraisy dan pembesar-pembesar mereka siwar rafdi li da'watihi wal i'radi anha, melainkan adalah penolakan terhadap dakwah Rasulullah dan sikap berpaling dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Unzuru, perhatikan bagaimana kondisi yang dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 13 tahun beliau berdakwah dalam keadaan masyarakatnya mayoritas menolak. Fala budda minas sabr ya ikhwan. Maka di sini dituntut kita untuk bersabar di dalam menghadapi berbagai macam gangguan-gangguan dan rintangan-rintangan di dalam dakwah ilallah. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun di Makkah mengajak manusia bertauhid dan belum banyak syariat yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sudah demikian keras tantangan, demikian keras sikap manusia di dalam menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah manusia yang paling mulia, manusia yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Kita melihat cobaan. Nah, maka jangan kita merasa sekali-kali bahwa kita bisa menghasilkan dakwah dalam waktu yang secepat mungkin. Nah, semuanya butuh proses dan kesabaran. Barang siapa yang bersabar dan yakin, maka dialah yang akan mendapatkan kepemimpinan tersebut. Fabis sabri wal yaqin tunalul imamatu fid din. Wal idza'u syadidu lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Gangguan yang keras terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man amana bih, dan siapa saja yang beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasul, hatta alal amru bihim ila tanfidhi khittatil makri wal khida', sampai perkara tersebut menuju kepada pelaksanaan langkah-langkah tipu daya, ya, dan penipuan liqatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berupaya untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada tingkat itu. Ya. Dalam kondisi antum perlu mengetahui bahwa kabilahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kabilah yang termulia di kalangan Arab. Ya, tapi karena mereka sudah tidak tahan melihat dakwah Rasul yang semakin lama semakin bertambah para pengikutnya. Nah, sehingga mereka berupaya selalu mencari, ya, jalan untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dakwah beliau. Nah, terlebih lagi sepeninggal pamannya, sebab antum perlu mengetahui di kalangan Arab, ya, mereka terkenal fanatik terhadap qabail, kabilah-kabilah mereka. Satu dari kabilah mereka diganggu, maka yang lain semuanya akan teriak dan akan terjadi pertempuran di antara kabilah. Lihat bagaimana Abu Talib walaupun bertentangan dengan apa yang diyakini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Tapi disebabkan karena dia adalah keluarganya, maka kaum musyrikin tidak berani mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena melihat kedudukan Abu Talib. Tapi ketika meninggal Abu Talib, maka mereka mulai melancarkan teror-teror kepada Rasulullah dan kepada para sahabat, kepada dakwahnya. Ya, sehingga semakin berani mereka mengganggu Rasulullah, menaruh tahi unta di atas tubuh Rasulullah dalam keadaan beliau salat, dan sampai kepada tingkat mereka berupaya untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haitsu ijtama'a kubara'uhum fi darin nadwa, di mana berkumpullah pembesar-pembesar Quraisy, ya, para elit politik di zaman itu, di Darun Nadwa. Wa tasyawaru, dan mereka sampai pada tingkat bermusyawarah. Madza yaf'aluna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Apa yang harus mereka lakukan dan apa yang harus mereka jadikan sebagai tindakan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ra'au ashabahu yuhajiruna ila al-Madinah, di saat mereka melihat para sahabatnya satu persatu mereka hijrah ke Madinah. Apalagi mereka mendengarkan bahwa Madinah ini merupakan tempat yang rupa-rupanya mereka menunggu kedatangan Rasulullah, karena berbondong-bondong mereka masuk ke dalam Islam di kota Madinah. Disebabkan karena dahulu ketika mereka selalu terjadi bentrok dengan orang-orang Yahudi, mereka sering dengarkan dari lisan orang-orang Yahudi bahwa kami bersabar, kami akan menunggu Nabi terakhir yang akan keluar. Kalau dia keluar, kami akan mengikuti dia dan kami akan memerangi kalian. Ini yang sering didengarkan oleh orang-orang yang ada di Madinah. Begitu mereka mendengarkan ada seorang yang muncul mengaku sebagai seorang Nabi, maka dengan serta mereka berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, karena mereka telah mengetahui itu. Sehingga para sahabat merasakan mendapatkan tempat yang aman selain Habasyah, ya, sehingga mereka mulai berangkat satu persatu. Kurang lebih 20 orang yang mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah. Mereka disambut. Nah, bahkan sebagian yang hijrah dari Habasyah akhirnya mereka pindah kembali ke Madinah untuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu la budda an yalhaqa bihim. Nah, dan mereka melihat bahwa tentunya Rasul, ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti akan mengikuti mereka. Mereka sudah melihat ada arah ke situ, bahwa pasti Muhammad akan keluar juga sallallahu alaihi wasallam. Wa yajidun nusrata wal auna minal ansar, dan dia nanti akan mendapatkan pertolongan dan bantuan dari kaum Ansar, alladzina baya'u, yang mereka ini orang-orang yang ada di Madinah sebagai kaum Ansar, mereka telah membaiat Rasulullah ala ayyamna'uhu ma yamna'una minhu abna'uhum wa nisa'ahum, bahwa mereka akan berupaya untuk mencegah terhadap Rasulullah dari apa-apa yang mereka mencegah darinya anak-anak mereka dan istri-istri mereka. Maksudnya mereka akan membela Rasulullah SAW sebagaimana mereka membela anak-anak mereka dan istri-istri mereka. Nah, pembelaan yang gigih. Mati-matian mereka membela Rasulullah SAW. Sehingga orang-orang ada di Madinah, ya, begitu mereka mendengarkan bahwa Rasulullah akan ikut berhijrah, alangkah senangnya mereka. Mereka selalu menunggu kapan Rasulullah tiba, kapan Rasulullah tiba. Nah, wa hina idzin takunu lahu daulatu ala Quraisy, sehingga pada waktu itu, ya, jika demikian dibiarkan, ini menurut persangkaan mereka, mereka bisa mendirikan daulah nanti untuk mengalahkan kaum Quraisy.
Maka ini yang mereka khawatirkan. Ya. Ini yang mereka khawatirkan. Faqala aduwullah Abu Jahal. Maka berkatalah aduwullah, yaitu bapaknya ketololan Abu Jahal. Nah, mengeluarkan pendapatnya dalam musyawarah itu. Dia mengatakan ar-ra'yu an na'khudha min kulli qabilatin fatan syabban jalidan. Kalau menurut pendapat saya, kata dia, bahwa kita mengambil dari setiap kabilah seorang pemuda, ya, jalid, pemuda yang pemberani, ya, yang kokoh. Thumma nu'ti kulla wahidin sayfan sariman. Dari setiap kabilah, ya, semua kabilah ditunjuk satu pemuda yang pemberani. Lalu kita berikan setiap mereka sayfan sariman. Kita berikan pada masing-masing mereka pedang yang terhunus. Yani siap untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ya'midu ila Muhammadin. Kemudian mereka semuanya menuju kepada Muhammad. Fayadribuhu darbata rajulin wahidin. Sehingga mereka seluruhnya para pemuda ini utusan-utusan partai utusan daerah. Ya. Dari masing-masing kabilah dipilih satu orang. Mereka semua mendatangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu membunuhnya dengan pukulan seorang laki-laki. Maksudnya apa? Mereka semua bersamaan. Ya, sehingga kalau dikatakan siapa yang membunuh Muhammad, semuanya. Mereka semua yang membunuh. Nah, tidak ada yang mengatakan bukan saya. Seluruhnya mereka. Fayaqtuluh. Sehingga mereka membunuhnya. Wa nastarihu minhu. Ya. Sehingga kita istirahat dari orang ini. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayatafarraqu damuhu fil qabail, sehingga darahnya kalau dituntut siapa yang membunuh? Maka jawabannya apa? Tersebar darahnya itu di kabilah-kabilah. Banyak kabilah yang membunuhnya. Lihat pemikir ulung Abu Jahal. Jangan dikira mereka orang-orang dikatakan zaman jahiliyah tidak bisa berpikir, tidak. Mereka para pemikir ulung, para politikus. Ya, banyak tikus berkeliaran sekitar mereka. Naam. Ya, tersebar darahnya di kabilah-kabilah. Fala yastati'u banu Abdi Manaf, sehingga dari kabilah Abdu Manaf, yakni keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mampu, yakni asyiratan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari keluarga Nabi, mereka tidak mampu ayyuharibu qaumahum jami'an, untuk memerangi kaum mereka seluruhnya. Karena yang mereka khawatirkan apa? Nanti tentunya kaumnya Rasulullah akan membalas. Sebab apa ya kawan? Kaum Arab mereka tidak memperhatikan siapanya. Tapi mereka perhatikan ini dari kabilah kami. Dia dibunuh. Kita semua jadi malu. Nah, dan itu sampai sekarang. Nah, ya. Syekh Muqbil min Hadal Wadi rahimahullah, ya, beliau berdakwah di tengah masyarakat Syiah. Ya, sampai ada yang mau membunuhnya, akan tapi kabilahnya membela beliau rahimahullah. Nah, sehingga tersebar masyarakatnya membela, padahal masyarakatnya masyarakat Syiah. Ya, dan beliau menyebarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Fala yastati'u banu Abdi Manaf ay yuharibu qaumahum jami'an. Mereka ingin membalas dengan peperangan, tidak mampu. Kenapa? Kabilahnya terlalu banyak. Jadi kalau dikatakan siapa yang membunuh, dari kabilah ini, sehingga demikian banyak kabilah, ya, akhirnya membuat kecut, mungkin menjadikan takut Banu Abdi Manaf untuk membalas, ya, karena mungkin mereka akan terkalahkan, ya kan, karena jumlah yang sedikit. Fayardawna bidya, ya, sehingga apa? Mau tidak mau mereka harus rela untuk dibayarkan kepadanya. Ya sudah, pembayaran diat saja. 100 onta kan selesai.
Nah, ya, fanutihim, ya, ketika mereka rela untuk diganti dengan pembayaran diat, ya sudah kita berikan 100 unta. Selesai pemikiran Abu Jahal, ya, tokoh politik ulung ini. Nah, yang ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, fa'alama Allah nabiyahu sallallahu alaihi wasallam, maka Allah mengabarkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam bima aradal musyrikun, dengan apa yang dikehendaki oleh kaum musyrikin, yaitu dengan turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Nah, ketika orang-orang kafir mereka hendak memberikan tipu daya dan hendak membunuhmu, nah, mereka hendak membuat tipu daya dan Allah Subhanahu wa taala membalas tipu daya mereka, maka Allah Subhanahu wa taala pun memberikan izin kepada Rasulullah untuk hijrah. Wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa kana Abu Bakr radhiyallahu an qad tajahaza min qablu lil hijrah, dan adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu telah bersiap-siap sebelumnya juga untuk hijrah ke Madinah. Beliau telah bersiap-siap. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar, karena pada waktu itu belum ada izin bagi Rasulullah. Rasulullah tidak akan keluar kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Para sahabatnya mereka telah diizinkan. Maka Nabi mengatakan pada Abu Bakar, ala rislik, pelan-pelan, tahan dirimu. Fa inni arju ayyuzana li, karena sesungguhnya aku mengharapkan agar aku pun diizinkan untuk berhijrah. Rasulullah belum berbuat setelah datang firman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau menunggu izin dari Allah. Fata'akhara Abu Bakr radhiyallahu an, maka beliau menunda Abu Bakar radhiyallahu taala anhu liyashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, ini mangqabah, pujian bagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu di saat beliau menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat berhijrah. Nah, sehingga kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, fa wallah fa inna Abu Bakr la khairun minni. Abu Bakar lebih baik dariku. Lalu beliau ceritakan tentang kisah hijrahnya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, berkata Aisyah radhiyallahu taala anha, fa bainama nahnu fi baiti Abi Bakr fi nahri Dhahira, ketika kami berada di rumahnya Abu Bakar di Nahrul Dhahira, fi muntasafin nahar, di pertengahan hari, idza bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'alal babi muqtani'an, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di depan pintu, muqtani'an, sambil beliau menutup dirinya, mungkin untuk menyembunyikan diri beliau dari orang-orang kafir Quraisy yang hendak membuat makar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Bakr, maka berkatalah Abu Bakar, fida'un lahu abi wa ummi wallah ma jaa bihi fi hadhihi sa'ati illa amrun. Berkatalah Abu Bakar, tebusan baginya ayahku dan ibuku demi Allah,
Ini kalimat penegasan, ya. Tidaklah Rasulullah datang pada waktu ini melainkan karena ada satu perkara yang sangat penting. Fadakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka masuklah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala li Abi Bakar, dan berkata kepada Abu Bakar, akhrij man indak, keluarkanlah siapa yang ada di sisimu. Faqala, maka berkata Abu Bakar, innamahum ahluka bi abi anta wa ummi. Mereka ini adalah keluargamu, yakni mereka muslimin, ya, bi abi anta wa ummi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad udhina li fil khuruj, aku telah diizinkan untuk keluar hijrah dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka diizinkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Bakr, maka berkatalah Abu Bakar, as-suhbatu ya Rasulullah, aku akan menemanimu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala na'am, berkatalah Abu Bakar, na'am, yakni berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am, engkaulah yang akan menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkatalah Abu Bakar, ya Rasulullah, fakhudh ihda rahilatayya hatain, wahai Rasulullah, ambillah salah satu dari dua kendaraanku ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bithaman, aku akan mengambilnya dengan harga, dengan biaya. Maka mereka pun berhijrah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah, beliau mendapati beberapa ancaman tahdidat dari mereka kaum musyrikin. Sampai sempat para kaum kufar Quraisy mereka berkumpul di sekitar rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada malam itu Rasulullah mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, diperintahkan oleh Rasulullah untuk tidur dan memakai burdah beliau. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaan Allah menjadikan orang-orang kafir Quraisy, mereka yang berjaga-jaga di luar, tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keluar. Dalam keadaan Rasulullah menaruh di setiap kepala mereka turab, tanah. Naam. Lalu kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi. Dan mereka tersadarkan ketika ada salah seorang melihat Rasulullah keluar. Tapi dia menyangka bahwa mereka membiarkan. Maka orang ini pun mendatangi mereka yang mengelilingi rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membangunkan mereka satu persatu. Sadarkah kalian? Apa yang kalian lakukan di sini? Kami menunggu Muhammad keluar dari rumahnya. Dia telah pergi, dia telah keluar. Kata orang, mereka semua terkaget mendengarkan perkataan itu, dan mereka pun masuk. Dan ternyata ketika mereka membangunkan, ternyata itu adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka beliau berhasil keluar dan selamat dari penjagaan orang-orang Quraisy bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Thumma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr. Kemudian keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Pada waktu itu Abu Bakar membawa seluruh hartanya, yakni berupa uang sekitar 5.000 dirham ataukah 6.000 dirham. Semuanya dibawa oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Sehingga ayahnya Abu Quhafa yang pada waktu itu dalam keadaan buta, itu bertanya-tanya kepada anaknya Asma bintu Abi Bakar, saudara Aisyah radhiyallahu taala anha.
Apakah Abdullah, yakni Abu Bakar, membawa seluruh harta sehingga tidak menyisakan untuk kita? Ya, kata Asma, tidak. Dia menyisakan untuk kita. Lalu dia mengambil batu, ya, dikumpulkan di tempat yang biasanya mereka mengambil uang di tempat itu. Ya, lalu kemudian datanglah Abu Quhafa mengatakan, mana sisanya? Ya, dia pergi ke tempat yang biasanya tempat pengambilan uang, dia meraba-raba. Ya betul, berarti dia telah menyisakan untuk kami. Padahal itu semuanya batu. Ya, tidak tersisa, semuanya diambil oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu untuk persiapan di tengah perjalanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'aqama fi ghari Jabal Thur. Lalu kemudian keduanya pun tinggal di Gua Thur. Naam, di Bukit Thur. Sana ada guanya. Maka mereka tinggal di dalamnya. Thalatha layali. Selama 3 malam. Beliau berada di sana. Naam, dalam pencarian orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy, mereka, para pembesar mereka sudah mengeluarkan fatwa mati terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendapatkannya hidup atau mati, maka dia akan diberikan 100 ekor unta. Ya. Berita ini disebarkan, ya, di seluruh penjuru Makkah. Nah, dan beliau sempat di Bukit Thur tersebut 3 malam. Dalam keadaan selama perjalanan itu, Abu Bakar As-Siddiq kadang di depannya Rasulullah, kadang di belakang. Ya, mengharap-harap jangan sampai ada seorang dari depan, dari belakang. Beliau kadang ke depan, kadang mundur lagi, kadang ke depan lagi. Sampai kemudian di Bukit Thur tersebut, sebelum masuk ke gua itu, Abu Bakar As-Siddiq pun meneliti di dalamnya adakah tempat yang memungkinkan untuk melakukan persembunyian. Barulah mereka berdua masuk ke dalam gua tersebut. Yang mengetahui adalah anaknya Abu Bakar, Abdullah. Indahuma Abdullah ibnu Abi Bakrin wa kana gulaman syabban zakiyan wa'iyan. Abdullah ibnu Abi Bakar, seorang anak muda yang pandai, ya, dan menjalankan, yakni pandai, pintar, cendekia. Fayantaliqu fi akhiril lail ila Makkah. Jadi kalau sudah mau subuh, dia kembali ke Mekah. Nah, agar kemudian dia disangka bahwa dia tidak kemana-mana begitu, tidak mengetahui keberadaan orang tuanya. Ya, fayusbihu min Quraisy. Nah, maka dia di pagi hari bersama dengan orang-orang Quraisy. Fala yasma'u bi khabarin haula Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahibi illa wa'ah. Maka tidak satupun yang beliau dengarkan khabar tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya, melainkan dia mengupingnya. Beliau hafal, ya, sebagai pembawa berita untuk disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta ya'tiya bihi ilaihima hina yakhtalitu dhalam. Maka di saat malam tiba, datang kegelapan, maka dia pun kembali datang sana. Ya, alhamdulillah, tentunya pada waktu itu nggak ada penerangan, ya kan? Kecuali penerangan matahari. Tiba malam, gelap lah. Nah, belum ada PLN. Ya, rumah-rumah pada waktu itu mereka, yakni tidak menggunakan lampu seperti apa yang terjadi sekarang ini. Sehingga di saat cuaca gelap, berangkatlah Abdullah dan mengabarkan apa yang telah dia dengarkan dari orang-orang Quraisy. Faja'alat Quraisyun tatlubun Nabi sallallahu alaihi wasallam min kulli wajhin. Maka orang-orang Quraisy pun mereka mulai mencari-cari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari segala arah. Wa tas'a bi kulli wasilah, dan mencari setiap cara liyudrikun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupa-rupanya beliau dianggap tokoh teroris yang membahayakan bagi kaum Quraisy.
Naam. Hatta ja'alu liman ya'ti bihima aw bi ahadihima diyatahu mi'atan minal ibil. Sehingga mereka menjadikan bagi orang yang mampu mendatangkan Rasulullah dengan sahabatnya atau salah seorang dari mereka, maka mereka akan dibayar dengan 100 ekor unta. Berapa itu ya kawan, 100 ekor unta? Nah, 1 ekor unta kira-kira harganya berapa? Ini 100 ekor unta. Siapa yang mendapati mereka atau salah seorang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin Allah kana ma'ahuma yahfazuhuma bi'inayati. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga mereka berdua, memelihara mereka berdua bi'inayati, dengan pengawasan Allah. Wa yar'ahuma, dan menjaga mereka berdua biri'ayati, dengan penjagaannya. Hatta inna Quraisyan la yaqifuna ala babil ghar fala yarawnahuma. Sehingga orang-orang Quraisy mereka sampai berdiri di depan pintu gua saja mereka tidak melihat keduanya. Nah, ada yang ketika mereka berada di pintu gua mereka melihat sarang laba-laba. Artinya mereka ada yang gak masuk. Karena melihat tidak mungkin mereka masuk, sarang laba-labanya nggak rusak. Mereka tinggalkan. Sebagian sempat masuk ke gua tersebut. Qala Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, sehingga berkatalah Abu Bakar, qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fil ghar. Aku mengatakan kepada Nabi dan kami berada di gua, lau anna ahadahum nazara ila qadamai la absarana. Kalau sekiranya salah seorang dari mereka melihat pada kedua kakinya, niscaya dia akan melihat kita. Faqala, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahzan. Itu tidak memakai titik itu ya. La tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ma dhannuka ya Aba Bakrin bitsnaini Allahu thalithuhuma. Ya, bagaimana persangkaanmu wahai Abu Bakar dengan dua orang Allah yang ketiga dari mereka berdua, yakni Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengawasi dan memberikan pertolongan. Nah, demikianlah keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terus-menerus dalam pencarian orang-orang Quraisy untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menghalang-halangi mereka untuk tiba di kota Madinah. Sebab apabila Rasulullah telah sampai ke Madinah, mereka tidak mampu lagi untuk berbuat apa-apa, sebab beliau telah mendapatkan pembelaan dari kaum Ansar. Nah, dan sebagai tanbih, ya, jangan sampai kemudian tadi ketika kita menyebutkan teroris ada yang menyangka bahwa ini keadaannya seperti Usamah, ya, yang sedang dicari-cari. Ya, maka keadaan Usamah seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dicari-cari oleh orang-orang kafir. Naam, sehingga membenarkan apa yang diamalkan oleh Usama bin Laden. Kalla thumma kalla, maka sama sekali berbeda dan jauh apa yang telah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan apa yang diamalkan oleh Usama, berupa penyimpangan-penyimpangan yang jauh dari apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah nuwasilu fil liqa'il ati. Ila huna tafaddalu hafizakumullah.